Pemirsa, ratusan anggota TNI Polri menangkap warga yang merebut dan mencium jenazah COVID-19 di Kota Malang beberapa waktu lalu yang sempat viral di media sosial. Polisi akan meningkatkan kasus ini ke proses hukum dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis. Personil gabungan TNI Polri dipimpin Kapolresta Malang Kota dan Dandim 0833 Kota Malang menangkap AS, warga yang mencium dan merebut jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Tentara Supraun Kota Malang, Jawa Timur 10 Agustus lalu. Operasi kemanusiaan penyelamatan ini dilakukan di rumah AS dengan pengamanan ketat dan petugas dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Setelah melakukan rapid dan swab test di tempat, AS ditemani seorang kerabatnya dibawa polisi ke Polresta Malang Kota. Selama penjemputan, jalan sekitar rumah AS juga ditutup sementara. Polisi juga akan dilakukan tracing, tracking, dan treatment kepada warga yang berinteraksi dengan AS serta jenazah COVID-19. Polisi tidak segan menindak tegas jika kasus serupa kembali terulang. Atas perbuatannya, AS juga dijerat dengan pasal berlapis. Ini ada undang-undang ataupun juga yang dilanggar dari yang bersangkutan, baik itu pasal 212, 214 ayat 1 ya, melawan petugas yang sedang melakukan tugas. Sebelumnya, keluarga pasien dan seorang tokoh agama setempat berusaha mengambil paksa jenazah pasien suspek COVID-19 yang akan menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Tentara Supraun, Kota Malang, Jawa Timur. Sebelum dibawa pergi, keluarga membuka paksa kantong jenazah. Namun setelah bernegosiasi dengan tim pemulasaran jenazah Kota Malang, keluarga pasien akhirnya mengerti dan bersedia anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Tidak hanya di tempat umum, pemirsa, polisi melakukan razia masker di lingkungan Mapolres Metro Jakarta Timur siang tadi. Anggota kepolisian yang kedapatan tidak mengenakan masker langsung diberi sanksi. Petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur melakukan razia masker di lingkungan Mapolres Selasa siang. Satu persatu anggota diperiksa suhu tubuh dan diminta cuci tangan sebelum memasuki Mapolres. Petugas temukan sejumlah anggota yang kedapatan tidak kenakan masker dan langsung diberi sanksi push up. Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan tetap akan menindak anggotanya yang tidak patuh protokol kesehatan. Dan hari ini kita lakukan penegakan disiplin protokol kesehatan di lingkungan Polres Metro Jakarta Timur. Ya, kita sudah menyiapkan fasilitas mulai dari termogan, tempat cuci tangan di setiap ruangan, ada hand sanitizer. Ya, kita juga akan melihat pelaksanaan anggota harus disiplin menggunakan masker dan selalu menjaga jarak dengan teman-temannya. Ya, apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin kesehatan, kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kepada anggota kita. Razia masker ini akan terus dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Menyampaikan informasi apabila ada anggota yang Wakil Ketua Pelaksana 1 dan 2 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menemui Gubernur DKI Jakarta sore tadi. Pertemuan membahas kebijakan dan penanganan COVID-19 di ibu kota. Ya, terima kasih, Mas. Wakapolri dan KSAD yang kini bertugas dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menemui Gubernur Jakarta di Balai Kota. Dalam pertemuan itu, Andika meminta data terkini penanganan COVID-19 dan memastikan kesiapan Pemprov DKI pemulihan ekonomi. Anies menyambut baik kerjasama dalam pengendalian COVID-19 di ibu kota. Agenda saya dan pemulihan ekonomi daerahnya. Dan saya tidak ingin membuka, tetapi saya yakin gubernur sebagai kepala daerah yang sudah menangani sejak awal pandemi ini terjadi, pasti lebih memahami. Dan ini merupakan bahan masukan bagi kami untuk kami teruskan. Sambil kita terus
mendapatkan update dari provinsi-provinsi besar lain. Gitu. Kalau penawaran obat nggak ada, belum. Gitu. Tadi berdiskusi dengan Bapak Kasat dan Wakapolri tentang langkah-langkah yang dilakukan Jakarta, strategi besar kita, kemudian kita juga sampaikan tentang bagaimana proses dari awal sampai akhir ketika kita membangun tandem 3 ini. Masyarakat 3M, pemerintah 3T. Jadi itu bersama-sama dan alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik. Harapannya nanti ke depan bisa kita laksanakan di berbagai tempat 3M dan 3T untuk Penularan virus corona di Provinsi Bengkulu cukup terkendali dengan baik, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat agar penularan virus corona tidak bertambah. Penggunaan alat pelindung diri bagi petugas medis menjadi salah satu senjata utama untuk menekan angka penularan COVID-19. Penularan virus corona masih kerap terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Meski terkendali cukup baik, semua elemen di Provinsi Bengkulu harus siaga menahan laju penularan COVID-19. Apalagi di Provinsi Bengkulu sudah ratusan orang terpapar COVID-19. Kondisi ini mendorong MNC Peduli untuk ikut membantu perjuangan tenaga medis di Kabupaten Bengkulu Utara. Sejumlah alat pelindung diri berupa sarung tangan medis, pelindung muka, masker bedah, masker kain, masker KN95, dan vitamin untuk petugas medis. Bantuan diserahkan langsung kepada Dinas Kesehatan Bengkulu Utara. Ada MNC Peduli yang telah membantu menyerahkan bantuan berupa APD untuk upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Utara. Tentu saja ini sangat meringankan beban pemerintah daerah untuk membantu MNC Peduli ini dalam program penanggulangan COVID. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa bantu proteksi mereka agar mereka juga tidak terkena corona. Tugas tenaga kesehatan dalam memerangi pandemi COVID-19 memiliki resiko dan tantangan. Sebagai garda terdepan dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona, mari kita dukung tugas mereka bersama MNC Peduli dengan cara berdonasi melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan iNews melaporkan.